Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini saya dapat mempresentasikan PPT saya yang berbentuk peta konsep, serta tidak lupa saya menunjung rasa syukur pada Nabi Muhammad SAW karena atas berkah dan karunia-Nya kita dapat maju dari zaman yang penuh pembodohan hingga zaman yang menuju kecanggihan sekarang. Adapun maksud dari saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas dari Bu Rina Juliana selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh 2 yang tentang lafaz dari segi kandungan maknanya atau lafaz mutlak, lafaz muqayyad, dan lafaz takyid. Langsung saja. Pengertian lafaz mutlak, lafaz muqayyad, dan lafaz takyid. Lafaz mutlak merupakan lafaz yang menunjukkan makna umum tanpa batasan sifat, waktu, atau keadaan tertentu. Watahridu watabati, watahridu wakobati. Maka kafaratnya adalah memerdekakan seseorang budak. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 3. Yang kedua, lafaz muqayyad. Lafaz muqayyad adalah lafaz yang maknanya dibatasi oleh sifat tertentu atau kondisi tertentu seperti waktu, tempat, atau keadaan. Fatahridu raqabatin mu'minah. Maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Yang ketiga, pengertian takyid. Takyid adalah proses membatasi lafaz mutlak dengan sifat atau keadaan tertentu yang dijelaskan dalam nas lain, baik dalam ayat lain maupun hadis. Selanjutnya, bentuk lafaz mutlak. Yang pertama ada isim nakirah dalam kalimat positif. Maksud dari isim nakirah dalam kalimat positif berarti kata benda tak tentu yang digunakan dalam sebuah kalimat deklaratif atau pernyataan. Isim nakirah sendiri mengacu pada kata benda yang tidak spesifik atau tidak dikenal pendengar atau pembaca. Jadi, dalam konteks kalimat positif ini menunjukkan penggunaan kata benda umum tanpa menunjuk spesifik seperti nama, sifat khusus, atau keterangan lain yang membatasi maknanya. Kemudian, maksud dari lafaz yang tidak terikat. Lafaz yang tidak terikat merujuk pada kata atau frasa yang tidak memiliki ketergantungan gramatikal yang ketat pada kata lain dalam kalimat. Artinya, kata tersebut dapat berdiri sendiri secara gramatikal dan maknanya tidak bergantung sepenuhnya pada konteks kalimat sekitarnya. Berbeda dengan lafaz yang terikat yang secara gramatikal harus berkaitan dengan kata lain untuk membentuk makna yang utuh. Lafaz yang tidak terikat seringkali merupakan inti atau subjek utama dari sebuah kalimat. Selanjutnya, maksud dari kata lafaz yang menyatakan keumuman atau kekhususan. Lafaz yang menyatakan keumuman dan kekhususan mengacu pada kata atau bahasa yang dapat memiliki dua arti atau cakupan makna. Satu yang umum atau inklusif dan satu yang khusus atau eksklusif. Makna yang dimaksud bergantung pada konteks kalimat dan penafsirannya. Kata tersebut tidak secara eksplisit menunjukkan apakah ia bersifat umum atau khusus, tetapi kontekslah yang menentukan interpretasinya. Contohnya manusia. Secara umum merujuk pada seluruh umat manusia, namun dalam konteks tertentu bisa merujuk pada kelompok manusia tertentu, misalnya manusia modern. Yang kedua, buku. Secara umum merujuk pada semua jenis buku, namun bisa juga merujuk pada buku tertentu. Selanjutnya, bentuk lafaz muqayyad. Bentuk lafaz muqayyad yang pertama
hukum sebab dan hukum sama. Contohnya, jika ada lafaz puasa secara umum atau mutlak, dan kemudian ada lafaz atau puasa 3 hari sebagai karafah sumpah muqayyad, maka puasa umum tersebut diarahkan pada puasa 3 hari. Yang kedua, sebab sama hukum berbeda. Contohnya, jika ada lafaz wudhu atau muqayyad dan lafaz tayamum atau mutlak, maka keduanya tetap pada tempatnya karena hukumnya berbeda. Yang ketiga, hukum sama sebab berbeda. Jika lafaz mutlak dan muqayyad memiliki hukum yang sama tapi sebabnya berbeda, maka lafaz mutlak biasanya dibawa ke lafaz muqayyad. Yang keempat, sebab dan hukum berbeda. Jika lafaz mutlak dan muqayyad memiliki sebab dan hukum yang sama sekali berbeda, maka masing-masing teks berlaku tanpa saling mempengaruhi. Adapun bentuk lafaz takyid. Yang pertama, sifat pembatasan makna lafaz dengan sifat yang ditambahkan. Maksudnya ialah adapun pengertian dari pembatasan makna lafaz dengan sifat yang ditambahkan, metode ini membatasi makna lafaz dengan menambahkan sifat atau atribut yang menjelaskan karakteristiknya. Sifat ini mempersempit makna umum menjadi makna yang lebih spesifik. Kemudian contohnya, lafaz rumah memiliki makna umum. Dengan menambahkan sifat, maknanya menjadi lebih spesifik. Rumah besar membatasi makna menjadi rumah dengan ukuran besar. Rumah tua membatasi makna pada rumah yang sudah usang dan seterusnya. Yang kedua, syarat pembatasan makna lafaz dengan syarat yang harus dipenuhi. Pengertiannya ialah metode ini membatasi makna lafaz dengan menetapkan syarat yang harus dipenuhi agar makna tersebut berlaku. Jika syarat tidak terpenuhi, maka makna tersebut tidak berlaku. Contohnya, mahasiswa yang rajin. Lafaz mahasiswa memiliki makna umum, namun dengan tambahan syarat rajin, makna terbatas hanya pada mahasiswa yang memenuhi kriteria rajin. Lafaz rajin di sini menjadi syarat untuk makna mahasiswa. Yang ketiga, pembatasan makna lafaz dengan batas waktu, tempat, atau jumlah. Metode ini membatasi makna lafaz dengan menetapkan batasan waktu, tempat, atau jumlah. Hal ini membuat makna menjadi lebih spesifik dan terukur. Contoh, 2 hari lagi membatasi makna hari pada jumlah tertentu. Di Jambi, membatasi makna secara geografis. 10 buah apel membatasi jumlah, batas waktu, tempat, atau jumlah yang ditambahkan akan mempengaruhi pemahaman makna lafaz utama. Yang keempat atau yang terakhir, pembatasan makna lafaz dengan keadaan atau kondisi. Metode ini membatasi makna lafaz dengan mempertimbangkan keadaan atau kondisi tertentu yang menyertainya. Makna lafaz dapat berubah bergantung pada keadaan tersebut. Contoh, air dingin menghadapi air panas. Lafaz air sama, tetapi keadaannya dingin atau panas, mengubah maknanya secara signifikan. Contoh kemudian, ia sakit. Kata sakit berubah maknanya tergantung kondisi sakitnya, sakit kepala, sakit perut, dan lain-lain. Keempat metode ini menunjukkan bagaimana makna sebuah lafaz dapat dipersempit dan didefinisikan lebih tepat dengan menambahkan informasi tambahan berupa sifat, syarat, batas, atau keadaan. Baiklah, selanjutnya penunjukan lafaz mutlak, lafaz muqayyad dan lafaz takyid terhadap hukum. Lafaz mutlak menunjukkan makna umum yang tidak dibatasi oleh sifat atau syarat. Dalam konteks hukum, lafaz mutlak berlaku sesuai keumumannya kecuali ada dalil lain yang membatasi. Yang kedua, lafaz muqayyad menunjukkan makna yang dikhususkan oleh sifat, syarat, atau keadaan tertentu. Dalam hukum, ini berarti hukum tersebut hanya berlaku sesuai keumumannya, sesuai dengan sifat pembatasnya. Yang ketiga atau yang terakhir, takyid adalah proses membatasi lafaz mutlak dengan lafaz muqayyad jika hukum dan sebabnya sama. Dalam hukum syariat, ini mengubah cakupan hukum mutlak menjadi muqayyad. Kemudian, terima kasih. Demikian PowerPoint dari saya pribadi. Atas nama saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata.
atau penggunaan kata-kata yang tidak berkenan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.